Secara teoritis dan praktis, negara merupakan subjek utama di dalam hukum internasional. Nah, untuk menjadi bagian dari hukum internasional, tentunya hukum internasional memiliki suatu kriteria tersendiri untuk menjadikan negara sebagai subjeknya. Berdasarkan hal itu, maka perlu kita ketahui apa kriteria suatu negara dapat menjadi subjek hukum internasional. Meskipun sebagian dari teman-teman sekalian sudah tahu bahwa negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama. Mengapa demikian? Karena negara memiliki semua hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan demi eksistensinya di dalam hukum internasional. Sebagaimana pengertian subjek hukum pada umumnya, di dalam bukunya Prof. Mokhtar Kusumaatmadja yang berjudul Pengantar Hukum Internasional, subjek hukum itu adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional secara penuh. Nah, secara teori, pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur hukum internasional itu adalah negara. Nah, hak dan kewajiban yang diatur di dalam hukum internasional mencakup hak kewajiban yang diatur oleh hukum internasional material dan hukum internasional formal. Subjek hukum internasional adalah person dalam hukum internasional. Hingga kini belum terdapat kesepakatan tentang perumusan pengertian negara dalam perspektif hukum internasional. Akan tetapi, di dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 yang khususnya mengatur hak dan kewajiban negara, telah berhasil menetapkan kesepakatan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara untuk dapat diterima sebagai subjek hukum internasional. Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, dikemukakan karakteristik-karakteristik negara itu adalah sebagai berikut. Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu penduduk tetap, wilayah tertentu, yang ketiga yaitu pemerintah, dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain. Apa saja yang dimaksud penduduk tetap? Wilayah tertentu, pemerintah, dan kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain itu. Mari kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu penduduk tetap. Di dalam bukunya Jawahir Tontowi dan Pranoto Iskandar yang berjudul Hukum Internasional Kontemporer, penduduk atau rakyat suatu negara adalah kelompok orang yang secara tetap atau permanen mendiami atau bermukim dalam suatu wilayah yang pasti luasnya. Penduduk yang dimaksud di sini merupakan sinonim dari warga negara, bukan hanya sebatas penduduk. Singkatnya, yang dimaksud sebagai penduduk di sini adalah kumpulan individu yang memiliki keterikatan terhadap negara yang sebagaimana layaknya sebuah entitas politik. Menurut penjelasan Huala Adolov dalam bukunya yang berjudul Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, penduduk itu adalah unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Karena suatu pulau atau wilayah yang tidak ada penduduknya tidak akan bisa dikatakan sebagai negara. Akan tetapi, di dalam hukum internasional tidak ada pembatasan tentang jumlah penduduk untuk dapat mendirikan suatu negara. Jadi, adanya sekelompok orang atau masyarakat yang tetap yang bermukim dalam suatu wilayah yang pasti luasnya. Dan mengenai jumlah penduduknya, tidak ada pembatasan soal itu. Kata kelompok atau masyarakat dapat dikatakan sebagai pengertian dari pembatasan itu sendiri. Yang kedua adalah wilayah tertentu. Secara praktis, jika kita hubungkan di dalam poin yang pertama, yaitu penduduk yang tetap, rasanya tidak mungkin suatu masyarakat tidak memiliki wilayah tertentu, kecuali penduduk yang nomaden, berpindah-pindah. Jadi wilayah yang didiami ini secara menetap. Dalam bukunya Jawahir Tontowi dan Pranoto Iskandar juga dikatakan bahwa tidak ada negara tanpa wilayah. Karena itu adanya wilayah adalah hal yang mutlak adanya bagi dinyatakannya sebuah entitas sebagai negara. Wilayah yang tetap adalah wilayah yang dimukimi oleh penduduk atau rakyat dari negara itu. Agar wilayah dapat dikatakan tetap, maka harus ada batas-batasnya. Biasanya wilayah yang didiami penduduk adalah wilayah daratan sesuai dengan tabiat manusia itu sendiri. Sebagaimana halnya penduduk, luas wilayah pun tidak diberikan pembatasan oleh hukum internasional. Meskipun demikian, dalam hukum internasional juga dikenal batas-batas lain seperti halnya laut, udara,
dan ruang angkasa. Jadi, penduduk tersebut mendiami suatu wilayah tertentu atau tetap dan memiliki batas-batas wilayah sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Seperti poin-poin sebelumnya bahwa adanya penduduk tetap dan mendiami wilayah tertentu, maka penduduk dan wilayah itu memiliki pemerintahan yang mengatur wilayah tersebut. Dalam hukum internasional ini disebut sebagai suatu pemerintahan. Pemerintahan sebagai salah satu karakteristik yang dituntut oleh hukum internasional merupakan salah satu syarat penting bagi eksistensi suatu negara. Eksistensi pemerintahan yang efektif sangat penting mengingat hukum internasional akan membebankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional pada pemerintahan suatu negara. Nah, maka bagi hukum internasional, suatu wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan tidak akan dianggap sebagai suatu negara. Pemerintahan harus memiliki kontrol atau kemampuan untuk menguasai secara penuh atas semua luas wilayah yang berada di bawah kekuasaannya dan terhadap semua warga yang berada di wilayahnya. Nah, poin keempat ini sebenarnya adalah ciri utama dari hukum internasional, yaitu kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain itu dimaksudkan dalam pengertian yuridis. Artinya, karena hukumlah, baik hukum nasionalnya sendiri maupun hukum internasionalnya, mengakui adanya kekuasaan dan wewenang lain tersebut.